Halo, assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Jalur sepeda dibongkar, Anies tetap untung, ditulis oleh Alifur Rahman. Saya gak kaget kalau ada usulan dari DPR untuk membongkar jalur sepeda di Jakarta karena alasan diskriminatif dan terbatas hanya untuk komunitas, sehingga berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial dari tipe kendaraan lain seperti motor dan lainnya. Gak kaget karena saya juga melihat bahwa jalur sepeda itu tidak berfungsi dengan baik. Memang terlihat keren, bagus dan mudah untuk dibangun narasi imajinasi kota maju dengan foto-foto orang bersepeda. Tapi itu justru menambah kemacetan. Secara politik, Anies sedang memanfaatkan momentum karena masyarakat kita sempat gemar bersepeda dan di semua toko sepeda ludes terjual. Meskipun sekarang tidak lagi atau berkurang, banyak toko sepeda yang banting harga karena dagangannya tidak laku. Tapi momentum itu betul-betul dimanfaatkan sampai membangun monumen sepeda. Memang Anies ini gubernur monumen, Covid pun ada monumennya, entah pocong atau peti mati. Orang seperti Anies tidak berpikir dampak atau efeknya, karena yang ada dalam benaknya hanya citra dan suara politik. Dengan jalur sepeda ini, dia mau dicitrakan sebagai gubernur yang gaul, pro pesepeda dan milenial. Mau orang lain tambah macet dan jalan jadi sempit, biarin aja. Dan ini bukan yang pertama kalinya. Dulu Anies pernah bikin kebijakan PKL bisa jualan di jalan raya Tanah Abang, di tengah jalan. Untuk orang yang waras, jelas itu kebijakan aneh. Tanah Abang itu sudah macet, malah tambah jalannya diambil untuk PKL. Bahkan sempat ada penutupan. Tapi lagi-lagi Anies sedang membangun citra bahwa dirinya peduli dengan PKL, keberpihakan kepada PKL. Jadi meski malah merepotkan banyak orang, dia gak peduli. Atau seperti atap JPU Sudirman yang dibongkar hanya agar masyarakat bisa selfie. Itu pun jelas gak masuk akal. Seberapa banyak orang yang menggunakan jembatan untuk selfie? Bandingkan dengan seberapa banyak orang yang melintas dan butuh atap agar kalau panas gak kepanasan, kalau hujan gak kehujanan. Secara fungsi jembatan tersebut lebih baik ada atapnya, karena orang di sekitar itu jauh lebih membutuhkan atap. Lagi pula kebutuhan selfie itu kan biasanya cenderung untuk wisatawan atau orang yang tidak tinggal di dekat jembatan. Kalau bagi orang Jakarta yang sudah setiap hari lewat sana, ngapain selfie? Bosan. Dah pertanyaannya, seberapa banyak orang atau wisatawan dari luar yang pengen ke Jakarta hanya demi naik jembatan dan selfie? Orang ke Jakarta paling ya ke Ancol atau Monas, Istiqlal mungkin atau Kota Tua. Yang berniat naik jembatan dan pengen selfie itu rasanya gak ada. Tapi sekali lagi Anies gak peduli dengan analisa dan pertimbangan semacam itu. Pokoknya orang bisa selfie, posting di sosmed masing-masing, viral. Saya gak ngerti kenapa ada orang yang mengidolakan Anies, padahal secara kinerja betul-betul tidak ada. Dan kalaupun ada kerjanya, gak ada gunanya. Cenderung merusak, mengorbankan kepentingan masyarakat banyak dan fungsional sebuah infrastruktur hanya demi citra politik pribadi. Apalagi kalau ada partai yang mau mengusung Anies di tahun 2024. Itu kayak gak mikir dampaknya akan seperti apa. Segala kebijakan dilakukan hanya demi sebuah citra, tapi gak peduli dengan dampak sosialnya. Jadinya hanya bongkar pasang ngabis-ngabisin anggaran, seperti Monas yang sudah terlanjur diaspal, pohon terlanjur ditebang, hanya demi sebuah event balapan yang akhirnya batal. Bagi saya Anies bukan hanya gak pantas memimpin Indonesia, bahkan dia juga gak pantas untuk jadi gubernur Jakarta. Kesempatan dan waktu yang diberikan sudah cukup lama, tapi toh akhirnya tak ada bukti atau hasil kerja yang bisa dia lakukan. Paling hanya bangun monumen bambu, monumen batu, sampai monumen pocong dan peti mati. Selebihnya ya gak ada. Jadi sekali lagi buat partai politik di Indonesia, cobalah melihat Jakarta dengan hati terbuka. Mungkin Anies punya elektabilitas, punya kans untuk menang. Tapi apa ya kita mau menyerahkan Jakarta untuk diobrak-abrik hanya untuk kepentingan selfie dan hura-hura di sosial media? Apa ya kita mau menggunakan politik identitas lagi? Bawa-bawa etnis Arab lagi? Pribumi lagi? Apa gak lelah melihat masyarakat diprovokasi dengan surga dan neraka? Semoga pertanyaan ini dapat dijawab dengan konkret oleh semua partai yang ada. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.